Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Jadi, di 13 Terrors episode 5 ini bakalan menceritakan tentang kehidupan keluarga Wan, tokoh utama kita, yang menjalankan praktik pengobatan tradisional dengan embel-embel dukun ilmu gaib yang rupanya palsu. Lalu, sampai suatu saat, sebuah karma pun berbalik kepadanya. Bagaimana kisah mereka? Ayo kita langsung masuk ke cerita. Seorang paman tua turun dari mobil sambil menelpon. Ia mendapatkan informasi kalau di rumah dengan pagar putih ini menjalankan praktik pengobatan tradisional dengan nama Kakek Som. Paman pun masuk, disambut oleh seorang bocah bernama Wan, yakni tokoh utama kita. Di dalam rumah itu sangat ramai, banyak orang duduk dan ada seorang pria yang sakit. Lalu, paman pun heran ketika mengetahui kalau ternyata Kakek Som adalah arwah yang merasuki seorang perempuan di sana. Karena sebelumnya ia mengira kalau Kakek Som adalah manusia. Namun kenyataannya Kakek Som adalah arwah yang dipanggil melalui perantara wanita ini. Pengobatan kepada si pria di depan itu pun dimulai. Si wanita katanya sudah kerasukan arwah Kakek Som. Dia bergerak menjalankan ritual. Pria di depan itu katanya dihantui arwah istrinya yang sudah meninggal 2 hari lalu. Lantas punggung pria itu digerek dengan sebuah pedang kayu dan tiba-tiba ia muntah, mengeluarkan benda hitam. Semua orang di ruangan itu pun terkejut, termasuk paman. Lantas setelahnya, paman pun berobat di sana. Lalu sesudah itu ia pun pulang membawa sebotol obat tradisional. Malam hari pun tiba. Wan dan seluruh keluarganya sedang mempersiapkan trik-trik penipuan untuk bekerja besok, membuat darah palsu, obat-obatan palsu, dan lain-lainnya. Dan ternyata juga pria dari siang muntah itu adalah orang suruhan yang dibayar oleh mereka. Dan rupanya keluarga Wan ini cukup terkenal di daerah sana, dan mereka sangat dihormati oleh banyak orang. Termasuk juga Wan yang sangat dihormati oleh teman-teman sekolahnya. Karena banyak dari teman-temannya yang meminta nasibnya diramal oleh Wan. Walaupun sebenarnya itu semua cuma kebohongan dari Wan. Lalu, waktu Wan pulang sekolah, tak sengaja ia berjumpa dengan Cherry, kakak kelasnya. Sebenarnya, Wan tak mau berurusan dengan wanita ini, karena ia adalah wanita yang nakal, di mana Cherry ini terkenal suka bermain dengan banyak pria. Selain itu, Cherry juga suka membuli teman-temannya. Di sini, Cherry berkata kalau perutnya terasa sakit beberapa hari ini. Lalu Wan mengatakan ada arwah anak kecil yang menghantui Cherry. Nah, karena ucapan itu, Cherry pun semakin percaya kepada Wan. Lantas, Wan menyarankan Cherry untuk datang ke pengobatan keluarganya, dan Cherry pun setuju akan hal ini. Ketika pulang ke rumah, Wan menceritakan hal itu kepada mamanya. Di sini, mama pun meminta data mengenai Cherry. Yang rupanya setiap pasien-pasien yang akan datang ke rumah mereka, Wan akan mencari terlebih dahulu data atau informasi mengenai calon pasien itu. Yang dimana Wan sudah tahu kalau Cherry hamil di luar nikah. Dan ucapannya kepada Cherry di sekolah tadi cuma asumsi berdasarkan data yang sudah dikumpulkannya. Wow, gila banget ya, pintar juga nih bocah. Keesokan hari, Cherry ditemani seorang teman datang ke pengobatan keluarga Wan. Di sana sudah ada Mama Wan yang telah berpura-pura kerasukan arwah Kakek Som. Ritual pun dimulai, lalu setelahnya, Cherry kaget karena dukun itu tahu kalau ia berusaha membunuh seorang anak kecil, yakni janinnya. Cherry pun diberikan sebotol obat ramuan yang katanya dapat mengusir roh jahat yang berada di sekitarnya. Sedangkan Wan cuma terlihat cemas dari belakang. Sebenarnya ia tak tega berbuat hal semacam ini. Besoknya di sekolah, tak sengaja Wan melihat kejadian aneh, yakni Cherry yang muntah-muntah ditemani kedua temannya. Lalu, sejak kejadian itu, Cherry pun jarang masuk sekolah. Juga banyak gosip tentang dia. Suatu saat, Wan pun pulang ke rumah. Dan tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat keras. Yang rupanya, Cherry sedang berobat ke rumahnya. Di sana, Cherry dipukul dengan cambuk oleh mamanya Wan. Cherry dipukul kesakitan seolah-olah itu pengobatan tradisional untuk mengusir arwah. Punggung belakang Cherry pun ditempel dengan dupa yang masih menyala, membuat Cherry semakin berteriak. Wan tak bisa berkata apa-apa melihat kondisi temannya itu. Malam harinya, Wan menegur kelakuan mamanya yang sudah terbilang berlebihan. Tapi bukannya menerima masukan dari Wan, mamanya malah membantah dan mengatakan kalau banyak orang yang cukup percaya kalau mereka sehat, maka mereka akan sembuh. Penyakit-penyakit itu cuma sugesti. Lagi pula, hantu itu tak ada, ucap mama. Namun, Wan masih tetap bersikeras agar mama berhenti melakukan hal seperti ini. Mama cuma tersenyum dan meminta Wan fokus saja bersekolah supaya menjadi orang pintar. Sambil tangan mama menarik uang yang sedang dihitung oleh Wan.
Besok harinya, sewaktu Wan pulang sekolah, ia kaget karena tiba-tiba Cherry muncul di hadapannya. Di sini, Cherry pun berkomentar mengapa dirinya semakin merasa kacau. Apakah ada sesuatu yang salah dari dirinya? Cherry meminta jawaban dari Wan, tapi Wan tak menjawab dan ia berusaha pergi. Namun Cherry memegang tangannya. Cherry pun memohon kepada Wan, berikan jawaban pasti tentang dirinya. Wan sebenarnya tidak tega dengan kondisi Cherry. Wajah dan tubuhnya sudah semakin melemah. Namun apa boleh buat, Wan berbohong lagi. Sambil tersenyum, Wan berkata kalau Cherry akan baik-baik saja, ia akan lekas sembuh. Cherry pun mengangguk, ia kembali tenang mendengar jawaban dari Wan. Keesokan harinya, Cherry berjalan di lorong sekolah, tapi kelihatannya ia sangat sakit. Teman-teman pun mendekati Cherry, sedangkan Wan cuma melihat dari kejauhan. Ketika pelajaran sedang berlangsung, dari luar semua anak mendengar suara teriakan. Mereka pun berlari berhamburan menuju sumber suara itu. Didapati ternyata Cherry kerasukan. Tangannya mencakar lantai hingga membekas. Semua orang sangat panik, tapi Wan tak berbuat apa-apa. Akhirnya Cherry sudah tak bernapas lagi, sambil kepalanya menghadap ke arah Wan. Sedangkan Wan cuma bisa terdiam. Ia memandang dengan wajah sangat ketakutan. Setelah kejadian itu, rumor tentang Cherry yang melakukan aborsi ilegal pun muncul di mana-mana. Waktu Wan pulang sekolah, perasaan tak nyaman pun mengikutinya. Lalu waktu ia melihat ke sekitar, tidak ada siapapun. Tapi di sini kita bisa melihat kalau ada sebuah sosok yang mengikutinya. Sampailah di rumah, di sana ada keributan, yakni orang tua Cherry yang ingin menuntut keluarga Wan. Saat bersamaan, Mama Wan juga datang. Lalu tak lama ia berteriak yang membuat semua orang panik. Ternyata Mama Wan kerasukan arwah Cherry yang ada di sana. Tapi jahatnya itu cuma akting dari Mama Wan yang untuk menenangkan keluarga Cherry. Di dalam rumahnya, orang tua Cherry pun berbicara dengan Mama Wan yang mereka anggap sebagai perantara arwah anaknya. Sedangkan Wan berbicara dengan papanya, membicarakan tingkah laku mamanya yang sudah lewat batas. Dan di saat itu juga, Wan melihat adanya teman Cherry yang duduk bersamaan di dalam rumah. Remaja itu bertingkah aneh dan tiba-tiba ia mencekik Wan. Semua orang di ruangan itu pun panik, mencoba membebaskan Wan dari cengkraman remaja kerasukan itu. Wan pun langsung yakin kalau itu adalah arwah Cherry yang sesungguhnya. Malam harinya, Wan mencoba meyakinkan mamanya kalau kejadian tadi itu beneran kerasukan. Tapi mama tak percaya, ia menganggap si remaja tadi cuma syok karena sahabatnya, Cherry meninggal. Nah, itu cuma sugesti. Kamu cuma perlu percaya kalau hantu itu tidak ada. Ulangi kata-kataku, ucap mama. Hantu itu tidak ada, ucap Wan. Lalu, Mama pun menemani Wan malam itu. Besok harinya di sekolah, teman Wan datang mendekat, meminta diramal. Lantas, Wan pun bersedia melakukannya. Waktu ia sedang mengarang tentang ramalan, tiba-tiba ucapannya dibalas oleh suara perempuan. Padahal, orang yang sedang diramal itu adalah laki-laki. Lantas, ia pun langsung ingin pergi ke toilet. Wan membasuh wajahnya sambil mengulangi kata-kata sugesti kalau hantu itu tidak ada, seperti yang diajarkan oleh mamanya. Lalu di wastafel, tangannya tak sengaja menyentuh sesuatu yang rupanya adalah darah. Wan menoleh ke sumber darah itu. Di sana ada sosok yang berdiri menunggu dirinya. Dan Wan pun langsung pergi dengan ketakutan. Ketika di dalam kelas, Wan menjadi tidak karuan. Cherry selalu tiba-tiba muncul di hadapannya mengutuk Wan sambil mengeluarkan kata-kata kasar kepada Wan. Sampailah pada suatu saat, seorang guru berusaha menenangkan Wan dan ia pun mendekati Wan. Tapi tiba-tiba Wan menusukkan gunting kepada orang itu. Keadaan menjadi sangat kacau. Wan mengarahkan gunting ke semua orang. Dan dengan susah payah, akhirnya guru-guru berhasil menghentikan Wan. Mereka mengira kalau Wan kerasukan. Lantas ia pun dibawa pulang ke rumahnya. Setibanya ia di rumah bersama guru-guru, Wan pun langsung dikatakan sedang kerasukan oleh mamanya. Wan pun langsung kaget dan ia menolak ucapan mamanya itu. Padahal kan ia cuma ketakutan dihantui oleh arwahnya Cherry. Tapi Wan tetap dipaksa oleh keluarganya untuk melakukan ritual. Dan waktu Wan sudah mulai tenang, ia pun kembali histeris karena melihat adanya arwah Cherry di samping dinding. Akhirnya Wan pun dicambuk oleh mamanya. Seolah-olah itu ada ritual untuk pengusiran roh. Papa Wan sebenarnya sudah tidak tahan lagi dengan kebohongan ini. Tapi mamanya terus memaksa. Tak cukup sampai di situ, mamanya meminta dupa. Para pekerja sebenarnya sudah tidak tega. Tapi apa daya, mereka pun menuruti keinginannya Mama Wan. Kita bisa melihat apa yang Wan rasakan. Ia menjadi kesakitan.
Tapi jahatnya, badannya tetap ditahan supaya ia tidak melawan. Lalu, Mama memegang dupa yang sudah dibakar itu. Ia mengangkat tangannya dan menancapkan dupa itu ke punggungnya Wan. Malam harinya, Wan terbaring di tempat tidur. Tubuhnya masih sakit. Mama pun datang untuk menjenguk Wan. Mama meminta maaf karena kelakuannya tadi siang. Itu harus dilakukan supaya guru-guru percaya dengan pengobatan keluarga mereka. Sesudah itu, Mama pun menyuruh Wan minum obat dan memberikan kata-kata yang membuat Wan tenang. Lalu orang tua itu memeluk dan mengelus kepala anaknya. Dan ketika itu juga, Wan tak sengaja melihat ke depan yang dimana ada hantu Cherry yang memandang ke arahnya dengan sangat emosi. Wan pun langsung gemetaran. Di saat itu juga, tangan Mama memegang dan mencengkeram leher Wan. Lantas setelahnya, 13 Terrors episode 5 selesai.